Hai guys, setelah beberapa hari disibukkan oleh kerjaan di dunia nyata, akhirnya gua bisa kembali berkonten di channel gua ini. Yap, aneh banget ya. Biasanya tiap bulan dari tanggal 1 gua udah ada konten. Ini bulan Juli baru tanggal 6 gua mulai konten. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. So, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari girl group rookie. Masih rookie nggak ya? Pokoknya girl group Gen 4 favorit gua, yaitu aespa. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul aespa sukses sampaikan pidato di forum politik tingkat tinggi PBB tentang pembangunan berkelanjutan. Nih si beritanya guys, pada tanggal 5 Juli waktu setempat forum politik tingkat tinggi membuka pertemuan tahunannya di Aula Majelis Umum PBB di New York. Untuk memulai, aespa menghadiri hari pertama forum untuk menyampaikan pidato menyentuh tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mengikat konsep metaverse unik mereka dengan tema forum tahun ini, Giselle berkomentar, "Halo, nama saya Giselle dan kami merasa terhormat berada di sini hari ini. Grup kami aespa secara unik bergerak antara realitas dan realitas virtual. Kami ada di sini di dunia nyata dan 4 anggota avatar kami ada di dunia maya. Bersama-sama kami sering disebut girl group metaverse. Orang-orang lebih memperhatikan untuk menciptakan dunia metaverse terbaik. Ini melampaui banyak batasan realitas dan realitas virtual, waktu dan ruang, dan genre dan generasi. Saat metaverse berakselerasi, kita harus mengajukan pertanyaan, apakah kita bekerja sama kerasnya untuk menciptakan dunia nyata sebaik mungkin? Metaverse mencerminkan kenyataan. Jika realitas kita sendiri tidak berkelanjutan, akan sulit untuk mempertahankan kemungkinan dunia maya. Tanpa ekosistem yang berkelanjutan atau kesempatan yang sama untuk kehidupan yang berkualitas, tidak akan ada dunia nyata untuk dicerminkan." Topik pembangunan berkelanjutan sangat mendesak dan kami percaya bahwa generasi berikutnya harus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan untuk melindungi dunia tempat kita tinggal. aespa akan terus terhubung dengan generasi berikutnya melalui musik dan kami akan bekerja untuk mewakili tujuan berkelanjutan dalam kenyataan karenanya dalam metaverse. Terakhir, Karina menutup pidatonya dengan menambahkan, "Sekali lagi terima kasih telah menerima kami. Kami merasa terhormat berada di sini untuk membahas topik yang sangat penting bagi generasi berikutnya. Dan sekarang kami akan menampilkan lagu kami Next Level. Kami berharap Anda menikmatinya. Terima kasih." Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, dari kemarin FYP TikTok gua penuh dengan aespa yang berpidato di PBB ini. Mereka diwakili oleh Giselle yang berbicara karena Giselle adalah yang paling fasih berbahasa Inggris gitu. Dan gua sedang banget ngeliatnya. Perasaan gua ngeliat aespa pidato itu persis seperti waktu gua ngeliat BTS pidato juga di PBB gitu. Gue gak ngerti kenapa sekarang bahkan sekuat itu ya berarti K-pop sampai akhirnya PBB pun mengundangnya artis K-pop sekarang gitu loh. Dan yang mereka bicarakan itu adalah di sini salah satunya tentang metaverse gitu, tentang dunia yang ada realitas nyata dan juga realitas virtual gitu. Dan aespa memang sangat bisa dibilang salah satu grup K-pop yang sangat relate dengan isu ini karena mereka adalah girl group yang memang secara konsep anggotanya itu ada 4 di dunia nyata dan 4 di dunia virtual gitu, atau di dunia metaverse ini gitu. Jadi ya memang paling cocok lah aespa gitu. Cuman kalau kalian lihat videonya, kelihatan banget mereka gugup. Si Karina mukanya gugup banget as a leader gitu. Tapi Giselle gila ya, Giselle. Lihat deh cara ngomong Giselle, ketahuan banget kalau Giselle tuh anak pinter, ketara banget gitu. Dan seneng banget aja gue nontonin dari awal sampai akhir pidatonya Giselle. Kata gue keren banget. Seru deh. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa ya sekali lagi K-pop udah mulai dilirik gitu. Dan ya aespa sekali lagi menunjukkan kalau mereka adalah bisa dibilang leadernya Gen 4 gitu. Mereka adalah grup Gen 4 pertama yang berhasil meraih Perfect All Kill, grup Gen 4 pertama yang berhasil nomor 1 di Melon, grup Gen 4 yang pertama menembus batas-batas yang sebelumnya belum mampu dilakukan oleh Gen 4 yang lain gitu. Dan sekarang mereka adalah grup Gen 4 pertama yang bahkan tampil di PBB. Kemarin mereka grup Gen 4 pertama juga yang tampil di Coachella. Bagus lah aespa, ini karirnya udah jelas bakal terang sini grup kedepannya gitu. Ya semoga tidak terjadi aneh-aneh dan karir mereka terus-menerus tambah terang, amin. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas datang dari girl group LE SSERAFIM
yang lagi-lagi ada sedikit kontroversinya. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave lagi di Instagram yang berjudul "Terlihat ada space saat berfoto, netizen berspekulasi Le Sserafim berikan ruang untuk Kim Garam untuk kembali." Nih isi beritanya guys, terlihat berikan space di foto terbaru, netizen Korea curigai akan kembalinya Kim Garam bersama Le Sserafim. Grup bentukan hasil kolaborasi antara Source Music dan Hype Label, Le Sserafim belum lama ini berangkat ke Jepang untuk menghadiri beberapa acara, di antaranya acara Zeroichi, Nippon TV, The Music Day, Fearless, Offline Event, Fuji TV, Mezamashi, Fearless 2022, FNS Koyasai Natsu. Momen keberangkatan mereka ke Jepang ini kemudian menjadi sorotan karena sebuah foto media saat berada di bandara. Foto tersebut memperlihatkan kelima anggota berpose sambil menyapa media dan penggemar yang datang di bandara dengan memberikan satu space kosong yang langsung mencuri perhatian. Tidak hanya itu, foto setelah mereka tampil di Jepang juga memperlihatkan adanya satu ruang kosong yang seperti disengaja untuk menempatkan satu orang lagi, yaitu Kim Garam yang tengah hiatus. Netizen Korea yang berkumpul di komunitas penggemar Olen Planet berkomentar foto-foto tersebut dan kritik Source Music karena seperti memberikan kode bahwa Kim Garam akan segera kembali bergabung bersama Le Sserafim, sementara kasusnya masih abu-abu. Seorang netizen menuliskan, apakah Le Sserafim sengaja memberikan ruang kosong untuk Kim Garam? Hype dan Source Music, jika kalian berpikir untuk membuat Kim Garam kembali dengan kode seperti ini, tolong berhenti bermimpi. Netizen lain ikut berkomentar, di antaranya yang pertama, jika mereka berencana seperti itu, maka mulai berhenti memberi perhatian pada Le Sserafim. Yang kedua, aku pikir itu karena Sakura bersebelahan dengan kopernya, itu sebabnya ada ruang. Yang ketiga, Kim Garam bahkan tidak datang dan dia juga tidak ada di panggung Jepang, jadi mengapa memberikan ruang untuk Kim Garam pada titik ini? Agensinya memiliki masalah mental. Yang keempat, keluar sajalah. Yang kelima, mereka masih belum mengusir Kim Garam, serius itu menjijikan. Yang keenam, jika mereka membuatnya kembali, mereka sama aja menipu publik dan menyia-nyiakan masa depan Le Sserafim. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, jadi beredar beberapa foto Le Sserafim saat akan pergi ke Jepang dan juga saat di Jepangnya, dimana mereka berfoto seolah-olah, kan 5 member yang berfoto, tapi kayak ngasih space, dimana space tersebut kata orang-orang buat Kim Garam. Dan gua lucu banget dengan berita ini karena ini semua murni asumsi, tapi orang udah marah-marah. Dimulai dari foto ini mereka di bandara, dimana kalian bisa lihat tuh ada satu space. Nah, di space itu kan di tengahnya itu ada koper sebenarnya ya. Bisa jadi itu karena ada koper makanya agak geser dikit gitu. Tapi bagi orang kayaknya itu emang ngasih space untuk si Kim Garam deh. Bahkan di foto yang ini juga nih, dimana mereka abis tampil di Jepang, ada space juga tuh, kayak ada jarak antara dua anggotanya di tengah. Dan kata orang itu juga adalah untuk, atau spekulasinya adalah untuk Kim Garam gitu. Dan gua jujur bingung gitu. Gini ya, kalau yang dilakukan Le Sserafim ini, yang dilakukan atau yang difoto Le Sserafim ini adalah girl group lain, maksudnya seandainya nggak ada kontroversi Kim Garam, terus ada girl group yang foto seperti Le Sserafim sekarang, gue jamin pasti orang-orang berspekulasi kalau ada dua membernya yang lagi berantem makanya berjarak. Ngerti gak lo? Kayak, "Dih, kok girl group berjarak gitu? Pasti itu dua orang itu lagi nggak akur tuh, pasti lagi berantem." Gitu kalau girl group lain. Tapi karena ini adalah Le Sserafim, tiba-tiba spekulasinya adalah ngasih space untuk Kim Garam gitu. Ya ampun, lucu banget. Dan seandainya memang bener, itu juga aneh. Jelas, bahkan di portal berita ini aja dijelaskan ya, bahwa si Kanets yang posting di Planet ini, dia bilang bahwa kenapa Le Sserafim masih ngasih tempat untuk Kim Garam, kenapa Source Music atau Hype kayak seolah-olah ngasih tempat untuk Kim Garam, padahal Kim Garam ini masalahnya masih abu-abu. Jelas dia ngomong masalahnya masih abu-abu. Berarti apa? Berarti kasusnya Le Sserafim ini atau kasusnya Kim Garam ini belum ketahuan Kim Garam ini beneran salah atau nggak salah gitu. Jadi kan kalau misalnya belum ketahuan atau masih abu-abu, emang ada kemungkinan dia bakal balik dong. Kalau ternyata dia nanti terbukti nggak salah, ya dia harus balik dong, harus dibersihkan namanya gitu. Kecuali dia benar-benar udah terbukti salah. Gak ngerti lah gue, orang udah keburu benci banget aja sama Kim Garam. Memang bukti-bukti memberatkan Kim Garam, tapi selama belum ketok palu atau belum benar-benar ada pengakuan, ya udah masih abu-abu, santai nggak usah marah-marah dulu gitu. Lucu aja gua ngelihatnya. Nah, gua mau bertanya nih sama kalian, gimana pendapat kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen di bawah ya. Dan terakhir, berita yang ingin gua bahas di video kali ini adalah berita yang sangat menyenangkan dari grup favorit gua di K-pop. Siapa lagi kalau bukan Blackpink? Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave lagi yang berjudul YG Entertainment konfirmasi Blackpink akan comeback bulan Agustus plus tur dunia mulai tahun ini. Nih si beritanya guys, menurut agensi
Versi YG Entertainment pada tanggal 6, Blackpink saat ini sedang dalam tahap akhir rekaman untuk album baru. Mereka akan mulai syuting video musik pada bulan Juli dan merilis lagu baru pada bulan Agustus. YG mengatakan banyak musik Blackpink telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Blackpink akan melakukan tur dunia terbesar dalam sejarah girl group K-pop pada akhir tahun bersama dengan comeback mereka untuk memperluas jangkauan hubungan dengan penggemar di seluruh dunia. Dan proyek skala besar yang layak untuk status itu akan terus berlanjut. Comeback Blackpink sebagai grup penuh adalah yang pertama dalam waktu sekitar 1 tahun 10 bulan sebelum merilis full album full length pertama mereka di album pada tahun 2020. Blackpink merilis judul pralilis How You Like That dan sumber suara kolaborasi khusus Ice Cream satu demi satu yang mengarah ke rentetan popularitas. Pada saat itu, terlepas dari pembatasan aktivitas mereka karena penyebaran infeksi virus corona baru, Blackpink mendapat respon yang luar biasa dari penggemar global hanya dengan musik video dan musiknya saja. Dan sebagai hasilnya, sebagian besar rekor yang mereka buat untuk pertama kalinya tertinggi dan sebagian besar girl group dipecahkan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, kita nggak ngebadut lagi dan ini sesuai prediksi. Kalau kalian ngikutin gua dari kemarin, kalian pasti tahu gua udah bilang bahwa kayaknya yang comeback duluan pasti winner di bulan Juli. Abis itu mungkin Blackpink bisa jadi di Agustus atau September gitu, karena winner memang ada membernya yang akan wamil kan. Dan terbukti winner comeback kemarin di bulan Juni dan di Agustus katanya Blackpink akan comeback. Percaya nggak gue? Percaya. Kalau udah dikonfirmasi begini udah nggak bakal bohong, karena kemarin-kemarin selalu seperti itu. Dibilang Icon akan comeback, Icon beneran comeback. Dibilang winner akan comeback, winner beneran comeback. Dan sekarang Blackpink. Berarti kita udah bisa nunggu teasernya mungkin di awal Agustus atau di akhir Juli ini. Dan comebacknya di bulan Juli kayaknya sih di pertengahan atau akhir Juli atau di awal-awal September. Dan yang paling penting adalah mereka udah jelas bilang bahwa mereka akan segera melakukan tur dunia dan menjadi tur dunia terbesar girl group sepanjang masa. Gue yakin, percaya gue. Udah 2 tahun orang nggak bisa ngeliat Blackpink secara langsung karena COVID, dan ketika mereka akan menggelar konser lagi, pastilah ini akan konser gede-gedean banget dan bakal rame banget. Yuk datang ke Indonesia, yuk Blackpink. Uang saya sudah disiapkan untuk kalian. Kalian adalah prioritas pertama saya sekarang, Blackpink. Akhir tahun katanya tur dunia, kemungkinan sih kayaknya Indonesia akan di awal tahun depan. Yuk nabung mulai dari sekarang. Bulan Juli ini baru masih ada sekitar 6 bulanan lagi. Gue sih berharap comeback Blackpink di Agustus sampai nggak, gue nggak tahu, promosi biasanya 2 bulan kan, sampai Oktober gitu. Gue sih berharap lagunya nggak 1 doang yang dipromosin, bisa lebih dari 2 gitu. Dan penasaran konsepnya akan seperti apa, dan seperti biasa, seperti tahun 2020, kayaknya gue akan kembali bikin prediksi-prediksi comebacknya Blackpink ke depannya. Gimana? Kalian setuju gak kalau gue bikin prediksi-prediksi comebacknya Blackpink? Silahkan tuliskan di kolom komen di bawah. Kalau setuju nanti gue bikin lagi gitu ya. Dan akhirnya seneng banget, ya Allah. Yang ditunggu-tunggu Blink udah gak perlu ngebadut lagi. Dan sekali lagi nabung, dan nabung. Oke, mari kita bertemu di konser Blackpink di Indonesia tahun ini. Mantap jiwa. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mengenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.